sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam jumpa dengan saya, Frater Amatus Watkat. Saya akan membawakan materi katekese dengan 5 bulan Kitab Suci Nasional. Pertama-tama kita akan melihat tentang latar belakang dan sejarah terbentuknya bulan Kitab Suci Nasional. Nah, pada bulan September telah dikhususkan Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Di setiap keuskupan, paroki dilakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan Kitab Suci Nasional, mulai dari lingkungan, wilayah, paroki, biara, dan di kelompok-kelompok kategori yang lainnya. Misalnya lomba baca Kitab Suci, pendalaman Kitab Suci di lingkungan, pameran buku, dan sebagainya. Terutama pada hari Minggu pertama bulan itu, kita rayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Perayaan Ekaristi berlangsung secara meriah, diadakan perayaan khusus untuk Kitab Suci. Dan Kitab Suci ditempatkan di tempat yang istimewa. Kita dapat bertanya, sejak kapan tradisi bulan Kitab Suci Nasional ini berawal dan tujuannya untuk apa? Nah, untuk mengetahui latar belakang diadakannya bulan Kitab Suci Nasional ini, kita perlu menengok kembali Konsili Vatikan II. Salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II yang berbicara tentang Kitab Suci adalah Dei Verbum. Nah, dalam Dei Verbum, para bapak konsili menganjurkan agar jalan masuk menuju Kitab Suci dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman. Konsili juga mengajak seluruh umat beriman untuk tekun membaca Kitab Suci. Bagaimana jalan masuk itu dibuka? Pertama-tama dengan menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa setempat, dalam hal ini bahasa Indonesia. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II, dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mengikuti anjuran Konsili Vatikan II ini, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merupakan hasil kerja keras para ahli Katolik, dan mulai kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan demikian, mulailah pemakaian Kitab Suci terjemahan bersama yang merupakan terjemahan resmi yang diakui baik oleh Gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan di Indonesia. Yang membedakan hanyalah kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui termasuk dalam Kitab Suci oleh Gereja Katolik, namun tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Usaha ini sebenarnya telah dimulai sebelum Konsili Vatikan II, dan Gereja Katolik telah selesai menerjemahkan seluruh Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kitab Suci telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun umat Katolik Indonesia belum mengenalnya dan belum mulai membacanya. Mengingat hal itu, Lembaga Biblika Indonesia yang merupakan lembaga dari KWI untuk kerasulan Kitab Suci mengadakan sejumlah usaha untuk memperkenalkan Kitab Suci kepada umat dan sekaligus mengajak umat untuk mulai membaca Kitab Suci. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengemukakan gagasan sekaligus mengambil prakarsa untuk mengadakan Hari Minggu Kitab Suci secara nasional. Lembaga Biblika Indonesia mengusulkan dan mendorong agar keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki seluruh Indonesia mengadakan ibadat khusus dan kegiatan-kegiatan sekitar Kitab Suci pada hari Minggu tertentu. Lembaga Biblika Indonesia telah 2 kali mencobanya pada tahun 1975 dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis. Lembaga Biblika Indonesia menyarankan
agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Bahan-bahan liturgi dan sarana-sarana kegiatan yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelumnya dikirimkan ke keuskupan-keuskupan. Percobaan kedua dilakukan pada tahun 1976. Akhir Mei 1976 dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu Kitab Suci tanggal 24-25 Juli 1976. Ditambahkan lampiran contoh pendalaman, tawaran bahan diskusi, dan lain-lain. Walaupun dua kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, Lembaga Biblika Indonesia meyakini bahwa Hari Minggu Kitab Suci Nasional harus diteruskan dan diusahakan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kitab suci juga diperuntukkan bagi umat biasa, tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilakan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman mereka. Dalam Sidang Mawi Majelis Agung Wali Gereja Indonesia tahun 1977 yang sekarang kita kenal sebagai KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejanya ditetapkan sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama dalam bulan September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci. Maka kegiatan-kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan September, dan bulan September ini sampai sekarang kita kenal sebagai bulan kitab suci nasional.